Oke, tahun ini sepertinya tahun yang menurut gue paling gampang ya buat rekomendasiin iPhone ke orang-orang yang mau upgrade atau mau cobain iPhone pertama kali. Karena menurut gue, iPhone 17 yang base model ini bener-bener pilihan yang worth it. Nah, memang kalau teman-teman pernah nonton video review iPhone 15 atau iPhone 16 di channel ini, memang iPhone yang base model itu biasanya lebih gue rekomendasiin buat orang-orang yang nyari iPhone dengan pilihan paling worth it. Tapi kali ini iPhone 17 yang base model, ini beneran bikin iPhone yang base model jadi menarik banget. Makanya gue pengen banget bikin reviewnya di video kali ini karena gue mau share ke teman-teman apa aja yang gue suka, yang bikin iPhone 17 ini worth it. Dan walaupun iPhone 17 ini bukan iPhone yang perfect, tapi sepertinya kekurangannya ini belum tentu jadi deal breaker buat kalian. Sebelumnya thank you banget buat Studio Ponsel yang udah pinjemin iPhone 17 di video kali ini. Buat teman-teman yang lagi cari gadget Apple terbaru, kalian bisa langsung aja mampir ke Studio Ponsel lewat link yang ada di deskripsi video ini. Oke, pertama kita ke bagian yang gue suka banget dari iPhone 17 ini, yaitu desainnya. Ya, sebenarnya desainnya masih sama persis sih kayak di iPhone 16 yang base model. Pilihan warnanya juga kurang lebih sama, ada warna hitam, putih, biru, hijau, dan pink. Kalau dari gambar di website Apple, sepertinya warna di iPhone 17 kali ini lebih less saturated ya, warnanya nggak sejreng iPhone 16. Nah, untuk di video kali ini, gue udah dipinjemin iPhone 17 yang warna hitam, dan menurut gue warna hitamnya ini memang cakep banget. Sebenarnya gue termasuk tim yang suka desain iPhone base model sih, yang sejak iPhone 16 desainnya udah agak beda. Karena menurut gue pilihan warnanya bagus-bagus. Termasuk di iPhone 17 ini juga sama, dan iPhone yang base model ini memang kelihatan bagus dan elegan dengan warnanya yang matte seperti ini. Kalau tahun ini sepertinya warna yang paling ngejrengnya itu ada di iPhone tipe Pro ya, yang Cosmic Orange. Kalau di iPhone 17 base model justru warnanya lebih kalem. Ngomong-ngomong warna ini kayaknya bakal bagus juga deh kalau ada di iPhone tipe Pro, tapi sayangnya nggak ada. Lalu iPhone 17 ini juga masih menggunakan aluminium frame sama seperti sebelumnya, bukan aluminium unibody kayak di iPhone 17 Pro. Terus action button, kamera control, itu semua juga masih sama seperti di iPhone 16. Yang ngebedain di iPhone 17 sekarang adalah di bagian depan atau di layarnya ini sekarang udah pakai Ceramic Shield 2. Yang kalau dari website Apple ditulisnya 3 kali lebih scratch resistant. Nah, gue nggak akan coba scratch layar iPhone 17 di video kali ini ya. Tapi kalau teman-teman nonton dari video Jerry Rig Everything, salah satu channel yang terpercaya soal tes durability, iPhone 17 ini layarnya punya durability yang bagus loh. Dan walaupun ini bukan sesuatu yang efeknya bakal dirasakan secara langsung sama user iPhone 17, tapi it's nice to have lah punya layar yang durability-nya lebih bagus, lebih scratch resistant, pasti semua juga seneng. Nah, di iPhone 17 ini juga kalau dibandingin sama iPhone 16, line-up-nya agak beda ya, karena sebenarnya secara ukuran iPhone 17 kali ini tuh lebih besar dari iPhone 16 reguler, tapi lebih kecil dari iPhone 16 Plus. Cuma sedikit lebih tebal aja. Jadi iPhone 17 ini kayak di tengah-tengahnya gitu. Yang bikin beda ada di ukuran layarnya yang sekarang udah 6,3 inci dari yang 16 reguler sebelumnya 6,1 inci. Nah, ngomong-ngomong soal layar iPhone 17 ini juga jadi salah satu yang gue suka banget dari upgrade tahun ini. Karena akhirnya setelah bertahun-tahun, iPhone 17 base model dapat promotion juga. Jadi refresh rate-nya udah 120 Hz dari yang selama ini 60 Hz terus. Awalnya gue agak kaget sih iPhone yang bukan tipe Pro bisa dapat 120 Hz karena ekspektasi gue paling ya dikasihnya 90 Hz aja supaya ada bedanya sama iPhone tipe Pro. Tapi ternyata dikasihnya 120 Hz. Ini bagus banget, iPhone 17 base model layarnya udah sama kayak iPhone 17 Pro, sama-sama 6,3 inci, resolusinya sama, udah ada always on display, refresh rate-nya 120 Hz, dan peak brightness-nya juga sama, bisa sampai 3000 nits di situasi outdoor. Kapan lagi kan iPhone 17 yang base model bisa punya layar yang sama kayak iPhone tipe Pro? Ini gue yakin upgrade yang udah ditunggu-tunggu banget sih sama user iPhone, terutama buat orang-orang yang mungkin nggak mau beli iPhone tipe Pro. Karena udah 120 Hz, pastinya experience pakai iPhone 17 yang reguler ini juga jadi lebih nyaman, lihat animasinya juga jadi lebih smooth. Terus main games juga bisa main di 120 fps. Bahkan gak cuma sampai di situ aja, di iPhone 17 juga sekarang udah ada opsi buat matiin PWM dimming, buat mengurangi flicker layar iPhone-nya di tingkat kecerahan rendah yang bakal membantu buat orang-orang yang matanya sensitif. Dan anti-reflective coating juga udah ada sama seperti di semua seri iPhone 17 lainnya. Anti-reflective coatingnya ini belum sebagus kayak di S25 Ultra sih, tapi ya at least sekarang udah ada anti-reflective coating. Ini juga update yang user iPhone pasti sangat welcome. Jadi layar iPhone base model ini udah sebagus layar iPhone tipe Pro. Nyaman banget deh layar iPhone 17 ini. Buat nonton udah asik banget, main games juga seru. Dan buat edit foto juga nyaman. Selain itu, yang gue juga suka banget dari iPhone 17 kali ini adalah storage-nya udah di-upgrade. Jadi base model iPhone 17 ini storage-nya udah 256GB, nggak ada lagi yang 128GB. Sebenarnya kalau iPhone yang bukan tipe Pro tuh menurut gua 128 udah cukup oke sih buat gua. Karena nggak ada foto ProRAW atau ProRes, jadi paling banyaknya habis di aplikasi atau foto video kalau jumlahnya ada banyak banget.
Tapi karena sekarang udah minimum 256 GB, ini pastinya bisa menampung lebih banyak lagi buat berbagai kebutuhan kalian. Nah, nggak cuma storage-nya aja yang udah di-upgrade, tapi baterai iPhone 17 juga dapat upgrade. Dari yang sebelumnya kapasitas baterai iPhone 16 3561 mAh, sekarang di iPhone 17 kapasitasnya 3692 mAh. Kalau tonton bandingin dari website Apple, baterai iPhone 17 ini bisa up to 30 jam video playback, dari di iPhone 16 bisa 22 jam video playback. Bahkan kalau dibandingin sama iPhone 16 Plus, baterai iPhone 17 ini masih unggul loh. Jadi ini peningkatan yang bagus. Kalau dari use case gue pakai iPhone 17, yang kebanyakan dipakai buat nonton, browsing, buka sosial media, sesekali main games atau foto-foto, baterai iPhone 17 ini udah cukup banget sih buat seharian. Yang juga sebenarnya sama kayak di iPhone tipe-tipe sebelumnya yang reguler juga, sama-sama bisa all day battery life. Selama buat review iPhone 17 ini, gue pakai iPhone ini juga lebih banyak dari biasanya, tapi baterainya tetap awet kok buat seharian. Kalau soal peningkatan kapasitas baterai sih, ini juga menurut gue upgrade yang bagus. Gak cuma kapasitasnya aja yang udah ditambahin, tapi di iPhone 17 juga dapat fast charging. Sama kayak di iPhone 17 Pro, jadi bisa dapat 50% dalam waktu 20 menit dengan menggunakan adapter 40 watt ke atas. Nah, kalau kita lanjut ke bagian speaker, di iPhone 17 ini speakernya juga masih sama, speaker stereo, satu di bagian atas layar dan satu lagi di bagian bawah iPhone-nya. Kalau ditanya soal kualitas speaker, speakernya ini termasuk kencang menurut gua, terus kualitasnya bagus, jernih, termasuk di volume tinggi. Nah, tapi kalau dibandingin sama iPhone 16, ini gua adanya iPhone 16 Plus, tapi kalau dibandingin sama iPhone 17, menurut gua kualitas speakernya masih lebih kencang di iPhone 16 Plus sih dibandingkan di iPhone 17. Kalau soal kualitas suaranya menurut gua kurang lebih sama. Dan kalau dibandingin sama iPhone 17 Pro, sepertinya masih lebih kencang iPhone 17 ya dibandingkan iPhone 17 Pro. Kalau di 17 Pro itu menurut gua kualitas speakernya lebih bagus dibanding iPhone 17. Suaranya lebih jernih, bassnya lebih terasa, tapi nggak sekencang speaker iPhone 17. Nah, kalau ngomongin soal performa dari iPhone 17, sebenarnya sama seperti yang pernah gue share juga, mau itu di iPhone 15, iPhone 16 yang base model juga, itu dari pengalaman gue ngapain aja udah lancar, ngapain aja udah cepet. Tapi mungkin pertama-tama kita compare dulu kali ya angka benchmark iPhone 17 dengan iPhone 16. Secara angka pastinya ada peningkatan dari performa CPU single core, multi-core, termasuk performa GPU juga ada peningkatan yang cukup signifikan. Itu kalau dari angka benchmark. Nah, secara spesifikasi, di atas kertas juga ada sedikit perbedaan. Jadi sekarang iPhone 17 sudah pakai chip A19 dengan 6 core CPU, 5 core GPU dengan neural accelerators, 16 core neural engine, dan RAM-nya juga masih 8 GB. Kalau dari pengalaman gue pakai iPhone 17 ini, so far ngapain aja lancar sih. Buka tutup aplikasi lancar, cepet, terus buka beberapa aplikasi buat edit foto, sosial media, main games. Seperti yang gue mention tadi, selama ini gue pakai iPhone yang base model tuh pengalamannya lancar-lancar aja, termasuk di iPhone 17 ini juga sama. Sejauh ini gue nggak ada komplain kayak lemot atau nggak lancar, karena beneran deh, iPhone yang base model tuh sebenarnya udah sebagus itu. Gue juga udah coba main games, dan kebanyakan games yang gue mainin bisa dimainin dalam setting paling tinggi. Dan apalagi karena sekarang layarnya udah bisa 120 Hz, experience main games di iPhone 17 juga jadi makin nyaman. Kalau buat gaming, kadang pas suhunya lagi rada panas setelah dimainin dalam waktu yang cukup lama, itu mulai ada beberapa kali tuh FPS-nya drop. Ya pastinya nggak selancar kayak di 17 Pro ya dari yang gue coba. Tapi walaupun begitu masih bisa dimainin kok, bukan yang drop sampai parah banget. Cuma sesekali aja pas suhunya lagi tinggi. Buat edit foto di Adobe Lightroom juga lancar banget, pas apply preset, export itu bisa dilakukan dengan lancar. Nah, karena aku penasaran, gue juga udah coba tes ekspor 100 foto RAW yang udah diedit di Adobe Lightroom di iPhone 16 Plus dan di iPhone 17 buat lihat bedanya seperti apa. Dan hasilnya, iPhone 17 bisa ekspor dalam waktu 32 detik, sedangkan di iPhone 16 Plus bisa ekspor dalam waktu 35 detik. Peningkatannya nggak signifikan sih, karena selama ini juga udah lancar, tapi ya ada sedikit peningkatan. Nah, karena di iPhone 17 udah ada neural accelerators yang tujuannya buat bantu pemrosesan AI biar bisa lebih cepat, gue juga udah tes buat bikin gambar di Image Playground, dan memang iPhone 17 bisa lebih cepat sih, walaupun nggak sesignifikan itu. Paling cuma beda beberapa detik aja sama iPhone 16 Plus. Kalau soal performa sih dari yang gue coba memang ada peningkatan, tapi ya nggak signifikan. Improvement lainnya yang gue suka banget dari iPhone 17 kali ini adalah kameranya, terutama kamera depan. Karena sekarang kamera depannya udah pakai sensor yang persegi. Jadi kalau teman-teman mau selfie nggak harus putar iPhone-nya lagi, tapi tinggal klik aja mau orientasi landscape atau portrait. Plus kamera depannya juga udah bisa center stage loh.
Kamera depannya ini juga hasil fotonya udah lebih bagus, detailnya lebih jelas karena udah 18 megapiksel juga dari yang sebelumnya cuma 12 megapiksel. Dan tekstur kulit juga sepertinya udah lebih bagus di iPhone 17. Kamera depannya udah makin bagus sih sekarang di semua lineup iPhone 17. Untuk di kamera belakang, sebenarnya dari website Apple bisa dibilang spesifikasi kameranya masih sama. Tapi yang ngebedain adalah sekarang kamera ultra wide di iPhone 17 udah 48 megapiksel dari yang sebelumnya 12 megapiksel. Buat teman-teman yang penasaran, memang kamera ultra wide-nya sekarang udah lebih bagus, peningkatannya cukup kelihatan, gambarnya lebih tajam, dan noise-nya juga lebih minim. Terus di kamera wide atau kamera utamanya, dari yang gua tes juga detail fotonya kelihatan sedikit lebih jelas di iPhone 17. Dan kalau di situasi low light, noise-nya lebih sedikit dibandingkan iPhone 16. Menurut gua sih kualitas kameranya udah oke banget ya, walaupun ini iPhone base model. Dynamic range-nya bagus, tajam juga iya, background blur-nya juga bagus. Buat kebanyakan orang, gue yakin kualitas kameranya ini nggak mengecewakan lah. Udah termasuk bagus di berbagai situasi pencahayaan. Kalau di bagian video juga kurang lebih masih sama seperti di iPhone 16. Masih kualitas video yang bagus juga. Dynamic range-nya oke, area yang terang dan gelap bisa diproses dengan bagus. Dan videonya juga stabil. Kalau di video, gue juga notice video dari kamera depan sekarang lebih stabil. Dan sama seperti di iPhone 17 lainnya, sekarang udah bisa dual capture buat rekam video dengan kamera belakang dan kamera depan secara bersamaan seperti ini. Menurut gue soal kamera sih iPhone 17 udah bagus kok. Mau buat foto atau video, dua-duanya udah reliable di iPhone 17 ini. Tentu saja gue nggak pakai ekspektasi kualitas kameranya kayak di iPhone 17 Pro ya, karena beda kategori, beda harga. Tapi buat kebanyakan orang, menurut gue kualitas kamera dari iPhone 17 ini udah lebih dari cukup. Nah, kalau dari tadi kayaknya iPhone ini reviewnya bagus-bagus semua ya, tapi seperti yang gue bilang di awal, iPhone ini tuh nggak perfect. Tapi mungkin minusnya dari iPhone ini belum tentu bakal jadi deal breaker buat kalian. Minus yang pertama adalah portnya ini masih USB 2. Jadi transfer speednya masih pelan dibandingkan kayak iPhone 17 Pro yang udah USB 3 dengan transfer speed yang lebih cepat signifikan. Tapi kenapa menurut gue ini belum tentu jadi deal breaker? Karena iPhone 17 reguler nggak ada fitur ProRAW atau ProRes yang makan storage-nya banyak banget. Jadi kebanyakan ukuran filenya nggak akan gede banget, paling ya kalau banyak aja jumlahnya. Dan kalau teman-teman lebih sering pakai AirDrop, ya ini kekurangannya juga nggak akan ngaruh sama kalian. Paling kalau mau backup aja itu mungkin bisa agak lama, tapi kan backup juga sesekali aja, bukan yang sesuatu kalian lakukan setiap hari. Jadi ya sesekali aja paling agak pelan. Terus poin lainnya yang mungkin bisa jadi deal breaker buat beberapa orang adalah nggak ada kamera telefoto. Ini juga kalau kalian sering pakai. Kalau buat gue pribadi, gue lumayan suka telefoto di kamera iPhone 17 Pro, jadi itu lumayan kepake buat gue. Tapi gue juga yakin banget nggak semua orang sering pakai kamera telefoto. Dan kalau di antara 3 kamera iPhone, gue cukup yakin pasti yang sering dipakai adalah kamera wide dan ultra wide buat teman-teman yang sering foto, video, atau buat konten dibandingkan kamera telefoto. Jadi belum tentu nggak ada kamera telefoto berarti poin minus. Paling satu lagi kalau teman-teman peduli soal ini, karena desainnya masih sama kayak iPhone 16, mungkin bisa berasa kurang baru gitu modelnya. Apalagi kalau dibandingin sama iPhone Air atau iPhone tipe Pro yang punya desain baru. Kalau iPhone 17 ini dari luar kayak nggak ada bedanya sama iPhone 16. Ya tapi kalau ini juga kalian peduli soal desainnya. Nah, untuk harga dari iPhone 17 yang base model ini, harganya sedikit naik sih dibandingkan iPhone 16 yang base model juga. Bedanya $100. Tapi sebenarnya harganya itu sama kayak iPhone 16 Plus mulai dari $799. Atau kalau di Indonesia harganya sekitar 17 sampai 18 jutaan. Tapi memang iPhone ini menurut gua iPhone paling worth it sih tahun ini. Kayak apa yang selama ini perlu di-upgrade dari iPhone base model, akhirnya di-upgrade di iPhone 17 ini. Layarnya udah 120Hz, terus kapasitas baterainya juga udah ditambah, storage-nya juga udah di-upgrade, kamera juga di-upgrade, terutama kamera depannya, terus juga chipnya juga baru. Jadi semua yang penting tuh udah di-upgrade di iPhone 17 kali ini. Buat teman-teman pengen upgrade tahun ini, mungkin dari iPhone 12, 13, atau mungkin mau cobain iPhone pertama kali, tapi nggak mau beli seharga iPhone Air atau iPhone tipe Pro, iPhone 17 ini bisa jadi opsi yang layak banget buat kalian pertimbangkan. So, itu dia review dari iPhone 17. Kalau menurut teman-teman gimana nih? iPhone 17 kali ini worth it atau enggak? Atau mending iPhone tipe sebelumnya aja? Coba share di komen ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai di detik ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!